Pada video kali ini kita tidak akan belajar lagu, tidak akan belajar tips-tips gitar, tips-tips bermain gitar, tetapi sesuai dengan judul videonya kita akan mendengar dari KTO ini, dari orang ini tips bagaimana cara menyimpan gitar dengan baik supaya awet dan bisa kalian pakai mungkin 10 tahun ke depan atau mungkin 20 tahun ke depan bersama gitar Galena Alpha Series yang sudah setahun menemani KTO, hampir setahun, dan suaranya masih gurih gitu ya, masih bagus. Nah, dalam video kali ini kita akan langsung saja belajar kira-kira ada 7 tips gitu ya, 7 tips yang bisa kalian dapatkan dari KTO untuk menyimpan atau merawat gitar kalian supaya tetap awet gitu ya. Kita akan langsung saja dengan tips yang pertama. Tips yang pertama itu kalau misalnya kalian sehabis main gitar, nah seperti itu, terus tangan kalian keringetan, hal yang harus kalian butuhkan itu adalah tisu atau kain pel atau kanebo, atau ada alat pembersih senar gitu ya. Alat pembersih senar harganya lumayan sekitar 100 ribuan gitu ya, kalian bisa dapatkan di toko alat musik, nanti keluar juga gambarnya, tapi kok nggak jual, tapi KTO nggak jualan gitu ya alat pembersihnya. Kalian tinggal lap, jadi tisunya mungkin kalian bisa robek gitu ya, terus kalian lap, dan kalau misalkan sudah bersih, sudah gitu, tinggal selesai, terus nanti kalian simpan. Nah, itu tips pertama. Jadi kalau misalnya tangan kalian keringetan atau enggak, tetap saja harus dilap dari ujung sini sampai ujung sini. Terus kalau misalnya kalian mau lebih lebih apik gitu ya, ya si badan gitarnya kalian bisa lap gitu, nggak usah basah, kering aja, dilap aja. Nah, jadi seperti itu tips pertama. Jadi habis pakai, lap gitar kalian, mau pakai kanebo, mau pakai kain, atau mau pakai tisu juga sudah cukup. Nah, tips yang kedua ini KTO akan membagikan cara menyimpan gitar yang benar. Nah, di sini KTO akan memperlihatkan ada cara menyimpan gitar yang benar dan yang tidak. Kalian bisa lihat ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada beberapa posisi ada yang nyimpen gitar kayak gini juga ada, jangan salah. Ada yang nyimpen yang gitarnya seperti ini juga, ini paling sering KTO menemukan. Ada yang ini, jadi 2 ini paling sering, dan ini mungkin yang kalian jarang temukan. Kira-kira cara menyimpan gitar mana yang benar menurut KTO gitu ya. Jadi ini nggak absolut, nggak 100% ya pasti itu salah gitu, enggak. Tapi di sini KTO memperlihatkan cara menyimpan gitar itu yang sesuai dengan resikonya. Jadi pertama-tama yang ini dulu kita akan coba. Kalau misalnya kalian menyimpan gitar dengan posisi seperti ini si bodinya bisa goyang-goyang seperti ini dan mengakibatkan sebentar. Nah, si back bodinya itu lecet gitu ya. Nah, ini udah mulai ada kayak kotoran-kotoran itu. Nah, itu mungkin di situ nggak terlalu terlihat karena ini finishingnya glossy, jadi nggak terlalu terlihat. Jadi kalau misalnya kalian menyimpan dengan posisi seperti ini, itu akan merusak back bodinya gitu ya, dan juga nggak terlalu aman. Jadi misalkan kalau ketendang, nah kemungkinan body backnya atau back body atau body belakangnya gitu ya itu lecet, dan mungkin pada saat dia mutar seperti ini dia bisa kena benda lain, tank gitu ya, atau kena benda yang lebih keras daripada dia, sehingga dia necknya bisa patah atau headnya bisa patah, terus senarnya putus dan gitar kalian tinggal diganti dengan yang baru dan gitar Galena. Jadi promosi. Jadi posisi ini KTO tidak sarankan, meskipun banyak yang kalian menggunakan dengan posisi ini. Nah, posisi yang kedua adalah seperti ini, yang paling umum dan yang paling wajar. Nah, di sini juga tidak terlalu aman karena apa? Kita coba. Kalau misalkan kesenggol orang terus dia jatuh ke kiri, ini necknya kalau misalkan bahan kayunya nggak bagus, ini bakal patah 50%, 60%, 70% ya, pokoknya akan patah, atau si headstocknya lecet, atau bagian bodinya juga lecet gitu, atau dia kena permukaan yang nggak halus seperti kasur kalian. Pada saat jatuh pasti ada salah satu yang rusak dan akan harus diganti.
Terus yang keempat, nah ini agak sedikit sedikit nyentrik gitu ya nyimpan gitarnya. Nah ini lebih parah lagi kalau menurut Kateo gitu ya. Kalau misalkan dia kesenggol gitu ya, terus jatuh ke sana, ini kerusakannya lebih parah. Bisa ke tuning packnya, terus ke di sininya, bagian bodi belakangnya. Terus kalau lebih ke depan, nah ini banyak yang kena, ininya bisa kena, senarnya bisa putus. Terus bagian bridge-nya juga, ini jadi miring-miring videonya. Terus ya pokoknya semua depannya itu kena. Kita nggak bisa menyalahkan orang yang menyenggol gitar kalian karena kalian menyimpan di situ gitu ya. Nah ini yang paling menurut Kateo paling aman, kita singkirkan dulu yang beta seriesnya dengan cara menyimpan yang benar pula. Nah ini cara menyimpan yang betul. Kenapa betul? Dan ini ini gitar apa ya namanya? Yamaha C315 yang jadul banget, udah mulai kotor. Nah nanti kenapa alasan Kateo memperlihatkan gitar yang agak sedikit kumal ini? Jadi ini adalah cara menyimpan yang paling aman, gitu ya. Jadi kalian menyimpan, Kateo geser sedikit. Nah jadi kalian menyimpan dengan posisi yang miring, dan juga lihat Kateo menyimpannya di belakang benda yang kalau misalnya Kateo. Nah, jadi kalau misalkan kurang sendera. Nah, jadi kalau misalkan orang menyenggol juga, dia tetap berdiri dengan kokoh. Kecuali ditendang dari sini juga. Ya, ini Kateo mendorongnya dengan tenaga sedikit, dia juga tidak akan jatuh, gitu ya. Nah, jadi menyimpannya kalau bisa di belakang sebuah benda yang dia bisa. Nah, bersender sedikit, lihat. Nah meskipun agak ngeri gitu ya lihatnya, dia akan jatuh. Nah tetapi itu tetap stabil gitu ya. Paling tidak orang tidak akan menyenggolnya dengan kekuatan kayak mau nendang gitu ya, kayak kalian kesel ke orang. Enggak. Tapi paling tidak mereka akan menjadi di situ ada gitar, langsung mereka menyentuhnya dengan cepat dan tidak jatuh. Nah jadi seperti itu cara menyimpan gitar yang baik menurut Kateo dan paling aman, supaya gitar kalian misalkan ketendang orang tidak akan terjadi sesuatu yang kalian tidak harapkan gitu ya. Nah lebih baik lagi jika kalian menyimpan gitar ini. Nah kenapa berdebu? Karena gitar ini Kateo menyimpannya, kalau misalnya kalian lihat di Instagram Kateo gitu ya, itu ada rak buatan Kateo gitu ya, rak gitar buatan Kateo. Nah Kateo menyimpannya di situ tapi jarang dipakai dan tidak menyimpannya di tas. Nah alangkah lebih baiknya kalian simpan gitar kalian di tas gitar atau soft case gitu ya. Ini Kateo bukan jualan tas gitar, tapi ya ada baiknya kalian menyimpan tas yang ini, masukkan ke sini. Nah posisinya alangkah lebih baiknya tetap seperti itu gitu ya, jadi agak miring. Atau lebih baik kalian mau masukkan di stand gitar boleh, bikin rak sendiri boleh, atau mau hang gitar yang kalian tancapkan ke dinding. Nah seperti itu. Itu juga boleh, lebih aman. Nggak masalah apakah necknya akan bengkok atau enggak. Yang pasti kalau neck gitar kalian dengan bahan yang bagus, itu nggak mungkin bengkok gitu ya, karena bahannya bagus gitu. Nah jadi seperti itu. Jangan lupa bisa kalian simpan di tas gitar, soft case, hard case, gig bag, atau apapun gitu ya, yang melindungi gitar kalian supaya tidak berdebu seperti ini. Ya maafkanlah ya gitar kumal, Kateo tidak bisa merawat kabel dengan baik. Nah itu sampai berdebu, kalian bisa lihat. Nanti habis ini kita bersihkan gitar ini ya. Nah jadi seperti itu cara menyimpan gitar dengan baik. Nah tadi itu adalah tips kedua, sekarang adalah tips ketiga. Jadi kalau pada kalian sudah membersihkan dengan apik menaruh, menyimpan gitar dan membersihkan gitar kalian. Nah setelah itu kalian bisa misalkan kalian berpergian, entah itu keluar negeri, keluar, atau apa istilahnya mudik, atau apa yang namanya ya, melancong ke pulau mana. Nah gitar kalian ditinggal, ada baiknya kalian longgarkan gitar kalian gitu ya. Longgarkan senar gitar kalian, bukan gitarnya dilonggarkan. Longgarkan senar gitar kalian. Ya selonggar-longgarnya, lebih bagus dia longgar banget gitu ya, supaya apa? Menjaga kondisi gitarnya tetap awet gitu. Jadi kalau misalkan ada beberapa gitar gitu pada saat kalian ditinggalkan,
Dia makin lama antara makin kencang atau makin longgar. Makin kencang bisa mungkin ada teman kalian yang mindahin gitarnya terus dioprek-oprek. Nah, mencegah hal itu, kalian bisa longgarkan senar gitar kalian. Mungkin kalau misalkan seminggu 2 minggu masih boleh lah kondisinya stem standar, karena katanya juga pernah mengalami gitu ya, ditinggal 2 minggu tinggal stem standar. Ya kalau misalkan udah sebulan, nah itu yang harus kalian longgarkan gitu ya si senarnya. Nah, jadi itu tips ketiga. Nah, tips keempat, pada saat kalian mengganti senar ini, ya mungkin kalian bisa melihat tutorial mengganti senar gitu ya di channel KTO. Pada saat kalian mengganti senar ini, kalian bisa bersihkan dengan tisu, terus kalian basahkan sedikit atau pakai kanebo basah sedikit, terus kalian lap semua bagian gitarnya. Jadi pada saat kalian mengganti senar ini, itu kan nggak ada senarnya, ya emang nggak ada senarnya. Jadi pada saat kalian dilepas, kalian lap semua bagian fretnya, karena nanti di bagian fret ini pada saat kalian melihat yang jarang dibersihkan ya, pasti ada hitam-hitam gitu. Nah, itu bisa dibersihkan. Kalau misalkan udah lama, itu harus perlu sedikit usaha gitu ya, dibersihkan semua bagian gitarnya, kiri, kanan, belakang, semuanya kalian bersihkan. Nah, jadi seperti itu tips keempat. Nah, tips kelima, bagaimana kalian cara merawat gitar kalian? Pertama-tama kalian harus mengecek minimal adalah sebulan sekali atau ya 2 minggu sekali. Kalian harus cek setiap bagian bodinya. Apakah ada yang lecet? Apakah ada yang bopeng? Bopeng itu apa ya namanya? Bopeng. Mungkin bahasa Sunda kali ya. Penyok, penyok. Atau misalkan kayak ada sedikit kotor seperti ini. Nah, ini udah galen alfanya ada sedikit kotor, harus dibersihkan. Nah, jadi misalkan ada sedikit kotor sedikit, nah kelihatan nggak ya? Sepertinya kelihatan. Ya, dia nggak mau fokus dong. Nah, itu ada sedikit kotor. Nah, itu berarti waktunya untuk dibersihkan. Atau misalkan ada bagian bridge-nya atau pin-nya atau saddle-nya atau nutnya yang harus kalian lihat atau kerendahan, nah itu berarti harus diganti. Jadi cek rutin aja biar gitar kalian tetap terjaga gitu ya kondisi suaranya. Nah, terus yang keenam itu selain cek bodi gitarnya, kalian harus cek senarnya. Nah, cara mengetahui gitar karatan atau enggak, ini KTO nggak bisa menyampaikan dengan perasaan KTO maksudnya. Maksudnya pada saat kalian begini, ini kan masih mulus gitu ya, mulus. Nah, kalau misalkan dia karatan, berarti pada saat kalian mengulus seperti ini, dia tuh kayak ada sedikit keset gitu ya di bagian-bagian tertentu. Ini nggak karatan. Jadi senar KTO bukan sombong, maksudnya nggak ada yang lagi karatan, jadi nggak bisa nyontohin. Jadi pada saat kalian gini, itu ada bagian keset. Jadi bukan bunyinya tapi kesetnya gitu. Jadi ada bagian yang sedikit gak halus. Jadi kalian nanti bisa rasakan. Coba saja pada saat kalian habis menonton video ini, kalian coba gitar kalian begini, ada kesetnya nggak? Jangan cepet-cepet juga. Jadi coba pelan-pelan sambil ditekan sedikit. Kalau ada kesetnya, terutama senar 1, 2. Kalau misalkan senar 1, 2 kalian tidak dilapisi besi lagi, itu kan terasa keset banget gitu ya, dan terasa agak kasar banget gitu ya. Terasa kasar di bagian senar 1 dan 2-nya gitu ya. Dan bunyinya juga nggak akan bagus seperti kalian, oh kenapa suara gitar saya jadi nggak bagus setelah saya 3 bulan? Ya wajar aja, mungkin senarnya karatan gitu ya. Nah, itu jadi 6 tips. Nah, tips terakhir adalah cintai gitar kalian. Tidak sama seperti kalian mencintai calon pasangan hidup atau pasangan hidup kalian. Kenapa? Ya nanti pasangan hidup kalian jadi cemburu sama gitar. Yaitu cinta yang berbeda gitu ya. Jadi, kok jadi curhat? Nah, jadi cintai gitar kalian apa adanya. Mau gitar kalian harganya ya mungkin tidak terlalu mahal atau mahal banget, percuma kalau gitar kalian harganya berapapun tapi kalian tidak mencintai gitarnya. Apalagi kalian mempunyai gitar yang banyak, yaitu harus cintanya berarti harus lebih gitu ya. Harus lebih ya, cinta itu bisa wujudnya dengan memelihara, dengan mengeluarkan budget yang spesial buat gitar kalian, ganti senar rutin, nggak sampai karatan banget baru diganti. Nah, berarti
cuman memakai aja, nggak cinta sama gitar. Jadi kalau misalkan semakin kalian lihat gitar seseorang itu apik gitu ya, ya berarti dia semakin cinta gitarnya. Apik bukan berarti ada lecet terus dia langsung cat, enggak. Coba kalian lihat gitaris-gitaris yang lain yang gitarnya agak sedikit meninggalkan bercak-bercak luka tapi suaranya masih bagus, nah berarti itu penyimpanan gitarnya sangat baik gitu ya. Nah jadi seperti itu saja, ada 7 tips KTO bagaimana cara menyimpan gitar kalian supaya baik, supaya suaranya tetap bagus. Dan mungkin nanti di video-video selanjutnya KTO akan memulai eksperimen dengan gitar KTO, yaitu ada yang dibilang masukin kayu putih lah pakai kayu putih supaya kinclong, ada dimasukin kopi, serbuk kopi ke dalam tabung gitar supaya suaranya garing. Katanya nggak pernah nyoba sih tapi nggak apa-apa, kita coba eksperimen aja supaya katanya juga penasaran sih gimana hasilnya, apakah betul kata orang-orang seperti itu atau tidak. Nanti di video-video selanjutnya. Nah demikian saja video kita kali ini. Jangan lupa simpan gitar kalian dengan baik, dan katanya sangat harapkan setelah kalian menonton video ini kalian bisa mendapatkan gitar kalian tetap terjaga dengan baik dan benar gitu ya. Dan demikian saja video kita kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe supaya kalian mendapatkan tips-tips gitar terbaru dan juga tutorial lagu terbaru langsung ke email atau ke channel YouTube kalian. Ya demikian saja video kita kali ini. Tunggu katanya di video-video selanjutnya.